Perkenalkan, nama saya Anastasia Sakunani. Saya selaku Direktur Pelaksana di Yayasan Sekar Mawar. Yayasan Sekar Mawar adalah salah satu yayasan sosial di bawah naungan Keuskupan Bandung yang bergerak di bidang penanggulangan masalah penyalahgunaan nafsa atau narkoba. Kami memiliki panti rehabilitasi di mana di situ tempat pemulihan bagi orang-orang yang bermasalah dengan nafsa atau narkoba. Dan kami juga melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat pencegahan, di mana tujuannya adalah supaya masyarakat ini tidak jatuh ke dalam masalah penyalahgunaan narkoba. Yayasan Sekar Mawar berdiri pada tahun 2000, tepatnya pada tanggal 20 Maret tahun 2000, dan dilatar belakangi oleh suatu keprihatinan di mana dari tahun ke tahun jumlah korban penyalahgunaan nafsa ini semakin meningkat. Maka atas inisiatif dari beberapa tokoh masyarakat pada waktu itu, maka dibentuklah sebuah yayasan di mana di situ menangani para korban penyalahgunaan nafsa. Dan pendirinya ada tercatat 4 orang. Yang pertama ada Dr. Ajityo Amijoyo, kemudian Bapak Insinyur Limboro, Dano Limboro, lalu Dr. Albert Iwan Hendarta, lalu juga Bapak Peter Eko Sutioso. Tempat pemulihan para penyalahgunaan nafsa yang paling tepat adalah sebuah panti rehabilitasi, di mana ada salah satu metode pemulihan yang juga dipakai di Yayasan Sekar Mawar, yaitu metode terapeutik community, di mana di situ masing-masing atau dalam komunitas itu mereka saling menyembuhkan satu sama lain, saling menolong satu sama lain, sehingga dengan menolong orang lain dia juga sekaligus menolong dirinya sendiri. Nah, tempat itulah yang menjadikan panti rehabilitasi ini menjadi tempat pemulihan yang selama ini kami rasakan tepat untuk mereka yang bermasalah dengan narkoba. Ya, jadi dalam terapeutik community ini adalah orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, mempunyai masalah yang sama, masalah narkoba, dan ingin lepas dari narkoba tersebut. Mereka di sini bersama-sama menjalani pemulihan dalam satu komunitas, di mana komunitas ini di situ diterapkan bentuk-bentuk pemulihan atau terapi-terapi di dalam kegiatan-kegiatan hariannya, bersama-sama juga dengan para pendamping, yaitu para konselor adiksi, dan juga bersama-sama juga para ahli yang menangani, misalnya psikiater, psikolog, kemudian para rohaniwan, dan di situ semuanya terlibat di dalam menjalankan pemulihan ini. Jadi sudah dari sejak tahun 2000 kami merawat mereka, para klien yang menjalani pemulihan di panti rehab ini. Kira-kira dalam 1 tahun ada 10-15 orang yang tinggal di sini, karena kapasitas kami memang tidak terlalu besar. Jadi kira-kira sudah 200-300 orang yang sudah menjalani pemulihan di panti rehabilitasi ini. Beberapa di antara mereka memang masih menjalani komunikasi yang baik dengan komunitas atau para konselor yang ada di sini, karena bagi kami pemulihan itu bersifat seumur hidup. Jadi setelah keluar dari panti rehabilitasi, mereka masih harus tetap memelihara atau menjaga pemulihannya, sehingga hubungan baik dengan para pendamping di sini itu sangat dibutuhkan untuk memelihara atau menjaga pemulihan mereka. Puji Tuhan, Yayasan Sekar Mawar masih tetap berdiri berkat dukungan dari para donatur. Karena kita tahu bahwa pemulihan itu sendiri itu tidak mudah. Pemulihan itu memerlukan waktu yang sangat panjang, memerlukan dukungan dari berbagai pihak, dan juga membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penting untuk menyokong yayasan ini agar bisa tetap menolong lebih banyak orang lagi.
harapan kami akan semakin banyak masyarakat di Indonesia ini yang menyadari bahwa masalah penyalahgunaan nafsa itu adalah masalah keprihatinan kita bersama, dan harapan kami akan banyak orang-orang yang peduli terhadap masalah penyalahgunaan nafsa, juga peduli terhadap pemulihan para korban penyalahgunaan nafsa. Nama saya Rio Samanta, saya konselor di Yayasan Sekar Mawar. Saya di yayasan ini sudah hampir 9 tahun. Saya mantan seorang pecandu. Saya sudah berkali-kali masuk ke tempat rehabilitasi. Saya setelah keluar dari rehabilitasi, untuk yang terakhir kalinya, setahun saya berada di rumah, saya juga bingung juga ini untuk pemulihan saya. Sampai akhirnya saya dapat kesempatan untuk bekerja di Yayasan Sekar Mawar sebagai staf konselor untuk mendampingi teman-teman yang mempunyai masalah yang sama seperti yang pernah saya alami. Jadi sampai hari ini tempat ini sangat berguna buat saya pribadi, menjaga pemulihan saya. Dukanya kadang-kadang kalau ada teman atau yang mempunyai masalah yang sama dengan saya, nggak nyambung, sulit untuk berkomunikasi dengan mereka. Tugas saya mendampingi teman-teman di sini, memberikan masukan, berbagi tentang cerita, pengalaman, sekaligus saya juga belajar dari mereka juga tentang keadaan di luar sekarang. Jadi kami saling berbagi di sini, dan sampai hari ini saya bisa menjaga pemulihan saya, dan suatu kebanggaan buat saya seandainya ada teman-teman yang bisa berhasil berhenti dari narkoba. Harapan saya sih banyak nih teman-teman ini yang tidak tahu kemana harus pergi saat menghadapi masalah kecanduan. Mudah-mudahan untuk kedepannya teman-teman kita bisa memberikan edukasi kepada mereka sehingga mereka itu bisa direhabilitasi, karena rehabilitasi sangat dibutuhkan buat orang-orang yang punya masalah yang sama dengan saya, kemudian bisa menjalani keberfungsian sosial. Ya, saya Ferry Franciscus Saverius. Saya beraktivitas di Yayasan Sekar Mawar ini kurang lebih selama 15 tahun. Mendapat tugas sebagai kepala panti hampir 11 tahun. Rumah pemulihan ini bukan sebuah penjara, tapi betul-betul rumah pemulihan untuk perubahan perilaku dari mereka yang selama ini ketergantungan zat adiktif. Nah, semakin tahun itu masalah-masalah narkotika itu berbeda. Zat-zatnya berkembang. Sekarang sudah banyak sintetis, oleh karena itu tempat ini pun sendiri harus menyesuaikan. Mudah-mudahan ke depan itu kami bisa mampu, semoga seluruh staf yang menjalankan manajerial di sini juga masih bersemangat. Tapi kita semua sepakat di sini punya tujuan untuk melayani pemulihan, agar seseorang itu bisa dipenuhi kesejahteraan hidupnya. Dan kami pun sekarang tidak melayani hanya di dalam panti saja. Kami juga sudah bekerja sama dengan 2 desa untuk pelayanan luar panti. Salah satunya Desa Cibogo, yang lainnya itu di Cimahi Utara. Dan kami juga punya pasien-pasien rawat jalan. Dan SDM kami pun kedepannya harus dipersiapkan juga dengan edukasi-edukasi, terus menyesuaikan dengan kurikulum konselor dan pekerjaan sosial yang baru. Nah, di situ mungkin itu juga kendala tantangan kami, bagaimana kami bisa mendapatkan sumber dana untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya kami.
Dan di samping itu juga kami berusaha mempunyai fasilitas untuk keluarga, karena keluarga juga harus didampingi juga pemulihannya, bukan hanya anggota keluarganya saja. Mungkin ke depan banyak pihak yang bisa menyediakan atau bekerja sama dengan kami untuk kelompok dukungan keluarga atau family support group ini ke depan. Mudah-mudahan Tuhan selalu menyertai kita semua untuk menjalani manajerial panti rehabilitasi narkotika ini.